Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar yang merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 43118120037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Riwayatnya, riwayatnya mutawatir, oleh karena itu, terjemahan Al-Quran tidak disebut Al-Quran dan orang yang mengingkarinya, baik secara keseluruhan maupun bagian rinciannya, akan dipandang kafir. Adapun merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat, merupakan undang-undang dasar, sumber dari segala sumber, dan dasar dari semua dasar. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lamanya. Al-Quran diturunkan pertama kali di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di kota Madinah pada tahun 633 Masehi. Dan tujuannya diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia yang ada di bumi, untuk menuju jalan yang benar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Quran Surah Al-Isra, surat 17 ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minin allazina ya allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Yang berarti sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk atau jalan yang lurus dan memberi kabar bahagia kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selanjutnya, karakteristik Al-Quran antara lain adalah yang pertama, lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Lalu yang kedua adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Kemudian bahwa Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Selanjutnya isi kandungan Al-Quran di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tauhid, kemudian janji Allah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat adalah jalan kebahagiaan. Tauhid ini untuk meluruskan kepercayaan bagi mereka yang telah menyimpang. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu banyak manusia yang menyembah api, menyembah patung untuk menjadi Tuhannya. Dengan ada tauhid ini, mereka akan dibimbing ke arah yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti semua petunjuknya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah ibadah. Tujuan manusia hidup di bumi atau di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jalan dan cara mencapai kebahagiaan setiap manusia yang beriman ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah As-Sunnah. Menurut Imam Subki dalam kitab Matan Jami Al-Jawani, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., Al-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Argumentasi tentang kedudukan sunnah sebagai hujah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan logika. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul, antara lain seperti Quran Surah Ali Imran, surat ketiga ayat 32, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Yang berarti, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling atau mengingkari, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya, fungsi sunnah atau hadis. Yang pertama adalah menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, untuk memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga adalah untuk menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Selanjutnya adalah macam-macam sunnah atau hadis. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sunnah kauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Lalu yang terakhir adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah SAW. Selanjutnya, sunnah atau hadis yang dibolehkan dijadikan hujah. Yang pertama adalah sunnah yang mutawatir, yang kedua adalah sunnah atau hadis sahih, yang ketiga adalah sunnah atau hadis hasan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.